Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu ala warahmatullahi asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Shadaqallahul azim al-ayat. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asyhari selaku Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang kami hormati Dr. Insinyur Adi Supriyanto selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi 10 November. Bapak Dr. Masyhuri selaku Ketua TPKI Institut Teknologi 10 November. Dan yang kami hormati Dr. Andes Muhammad Saifullah Magister Filsafat selaku pembicara dalam kajian tahsin membaca Al-Quran pada malam hari ini. Juga para peserta mentoring keagamaan 2021 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam majelis Zoom yang insya Allah barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum masuk lebih dalam, perkenankanlah saya sebagai moderator di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Mubarak sebagai moderator di sini akan memandu teman-teman sekalian dalam kajian mentoring keagamaan pada malam hari ini. Berkenaan dengan firman Allah yang berbunyi kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila, yang artinya demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengan Al-Qur'an dan kami membacanya secara tartil. Hal ini merupakan bukti bahwa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dapat berdampak pada kekuatan hati dan iman. Syaratnya dengan apa? Yaitu warattalnahu tartila, membacanya dengan tartil. Tartil itu berarti teratur dan benar dalam membaca Al-Qur'an. Jadi teman-teman sekalian, pada kajian malam hari ini akan membahas mengenai hal tersebut, yakni tahsin membaca Al-Qur'an yang akan diasuh langsung oleh Dr. Andes Muhammad Saifullah Magister Filsafat. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima Assalamualaikum kasih. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa belum dengar ya? Mohon maaf masih belum terdengar. Sudah saya buka ini, Mas. Oh iya. Kok belum dengar ya? Oh sudah Pak, sudah. Ya. Tes 1 2 3. Iya Bapak. Sudah Mohon maksimal. maaf tadi laptop saya yang kurang. Oh iya. Iya. Baik Bapak, apakah sudah bisa dimulai? Atau Iya, silakan, monggo. Baik, langsung saja pada inti acara pada malam hari ini, yaitu kajian membahas mengenai tahsin membaca Al-Quran. Kepada Bapak Muhammad Saifullah, kami persilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan oleh Mas Moderator. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah,
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas kehendaknya pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya dalam majelis yang mubarak melalui Zoom meeting dalam kajian tahsin Al-Quran. Harapan kita tentunya mudah-mudahan acara ini dibarengi hidayah Allah, diberkahi Allah, diridai Allah, sehingga apapun yang kita bahas nanti ya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Selanjutnya salah satu ciri ilmu manfaat itu adalah diimplementasikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan itu menjadi keyword, menjadi kata kunci kita mahasiswa ITS ya yang punya kecenderungan untuk cinta pada Al-Quran senantiasa bisa menjadi kata kunci kita untuk menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat salam kalimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mari kita awali dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materinya PPT sudah disiapkan oleh panitia, Pak Saiful tinggal nyampaikan saja ya. Ini izin saya share Mas ya, sudah dibuka ya. Sudah Bapak. Ini alhamdulillah Pak Saiful termasuk mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan materi tahsin membaca Al-Quran ya. Saya yakin di Zoom ini ada berapa ini? 222 ya. Dari teman-teman kita saya yakin banyak yang sudah menguasai ya. Banyak yang menguasai Al-Quran gitu dalam arti membacanya ya. Saya yakin sudah banyak yang bagus. Bahkan mungkin sudah ada yang hafal Al-Quran ya. 30 juz. Maaf ini ya. Kalau Pak Saiful menggurui kalian, Pak Saiful hormat kepada kalian ya. Apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswi ITS yang masuk ITS melalui jalur tahfidzul Quran. Ada banyak ya. Barangkali di antara kalian ada di kelas ini. Saya apresiasi, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya begitu dalam pembelajaran Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita bahwa Al-Quran itu kita di dalam membacanya harus tartil. Dalam ayat yang lain disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Kita itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tadi sudah disinggung, tartil itu membaca secara apa Mas tadi? Secara teratur, secara benar, secara baik, ya sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid dan makhrajul huruf. Nah ini kalau di sini acaranya tahsin membaca Al-Quran itu berarti sudah ada bekal, sudah ada modal gitu ya. Bahkan tadi bekalnya sudah ada yang saya sampaikan, ada yang sudah hafal Al-Quran. Jadi untuk tahsin itu kan dari kata ihsan ya. Jadi di tartil tadi adalah nanti arahnya kepada tahsinul Quran, jadi membaca Al-Quran dengan baik. Baik itu sesuai dengan metode ilmu tajwid, ilmu makhrajul huruf, dan perangkat-perangkat yang lain. Makanya untuk teman-teman yang belum bagus bacanya maaf, nanti setelah kajian ini harus terus ya, optimis untuk mendalami minimal baca Al-Quran itu bisa bagus, bisa baik. Ya, itu ada standar minimalnya, harus tahu ilmunya. Ini pentingnya. Dan ilmunya itu minimal ilmu tajwid. Kan begitu. Kadang-kala kita ini GR Mas, mentang-mentang suaranya bagus, belajar tilawah. Belajar tilawah, kemudian ngapalkan juga. Padahal tajwidnya belum menguasai, hancur tuh. Jadi ada beberapa teman, salah satu kriteria penilaian PAI ya, itu ada 25% itu adalah membaca, menghafal dan ikut mentoring.
membaca ya 1 ayat 2 ayat saya tes evaluasi, kemudian untuk hafalan ya surat-surat pendek. Surat-surat pendek antara An-Nas sampai Ad-Duha saja masih ada beberapa yang belum menguasai. Saya suruh ngambil yang surat-surat 8 ayat ya, yang dalam satu surat itu 8 ayat lah, minimal setor 5 saja antara An-Nas sampai Ad-Duha. Itu aja masih belum banyak yang bagus. Bahkan ada yang minta di bawah standarnya. Kul huwaile gitu, balik nang kul humana gitu. Nah, ya ini Pak Saiful maklum. Kenapa? Karena mahasiswa ITS itu kebanyakan dari SMA umum. Kecuali yang mereka dari aliyah, ya tentunya basicnya sanawiyah, ya, aliyah, apalagi ada juga yang pernah mondok di pondok pesantren, itu insya Allah ada yang ikut program tahfidz, itu semuanya sudah banyak yang bagus. Jadi untuk materi tahsin ini Pak Saiful hanya mereview ulang saja ya, kita ingat-ingatan lah gitu. Saya lanjutkan ya, slide berikutnya. Ini saya perbesar aja ya. Ini materi tahsilul Quran, ini diambil di buku mentoring ITS. Ada timnya, termasuk di situ Pak Saiful, timnya ada 7 orang ya. Semuanya dosen agama, Pak Wahyudin, Pak Muhyiddin, Pak Saifullah, saya, kemudian Pak Mahfud, ini dosen tetap ITS, PAI, kemudian Pak Imam Safawi, kemudian Pak Arif Abdurrahman, Pak Sukamto ini dosen LB. Kemudian Pak Imam sama Pak Arif ini dosen teknik, tapi mereka kompeten di bidangnya, begitu ya. Sehingga turut bikin buku panduan mentoring. Ya, nanti mungkin kalian semuanya sudah dikasih bukunya ya. Mungkin bentuknya soft copy begitu. Ini kita bahas pengertian secara etimologi ya. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, qoro'a, yaqra'u Qur'anan. Artinya itu bacaan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Qiyamah ya 17-18. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah wa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya ya di dadamu, kita kasih pemahaman ya, bisa paham, bisa pandai membaca Al-Quran ya. Itu semuanya adalah apa? Itu merupakan karunia hidayah Allah. Jadi kita diberikan kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran, bisa fasih, bahkan mungkin bisa menghafalnya. Itu semuanya adalah karunia hidayah pemberian Allah. Kemudian faida qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutlah bacaan itu. Ini dari Rasulullah ya. Jadi kita itu membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara membacanya. Karena pada waktu itu belum ada ilmu tajwid, kemudian dikembangkan oleh para ulama. Bagaimana bacanya Rasulullah itu diterangkan dalam berbagai macam ya, ilmu tajwid, makhrajul huruf dan sebagainya. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa untuk belajar Al-Quran itu tidak bisa otodidak, harus ada gurunya ya. Makanya Rasulullah dulu langsung ya ditaskhih oleh siapa ya, malaikat Ibrahim. Setiap Ramadan itu penuh 1 bulan full ya seperti ya murojaah di hadapan Rasulullah, ditaskhih sama malaikat Jibril, hafalannya sampai di mana, bacaannya bagaimana gitu. Kemudian Rasulullah sudah bagus, kemudian ikuti oleh sahabat-sahabat dan sebagainya. Kemudian turun yang namanya ilmu-ilmu tadi itu ya. Secara terminologi Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Fungsinya sebagai apa? Sebagai mukjizat. Diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi Al-Quran itu luar biasa ya. Luar biasanya itu karena setiap satu huruf itu ya itu bernilai ibadah. Asru amsali ada 10 kebaikan ya. Alif lam mim itu termasuk 3 huruf, maka di sana sudah dapat berapa itu 30 kebaikan dari Allah.
Ibadah itu yang kalau kita mau mengumpulkan pahala, itu yang paling besar itu ternyata pahalanya dari baca Al-Quran. Itu baru membaca saja ya. Baca, kemudian tingkatkan lagi ya. Kemudian mendalami isinya, kemudian apalagi menghafal dan sebagainya. Itu lebih meningkat lagi pahalanya. Dari penjelasan secara terminologi ini ada diambil pengertian bahwa kita yakin percaya ya bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Makanya karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Suci, oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudus, malaikat yang suci, diturunkan di bulan Ramadan, seperti saya sampaikan tadi, Ramadan bulan suci, diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu orang yang suci, ya kan? Luar biasa ini. Dan diberikan kepada orang-orang Islam. Orang Islam itu artinya juga suci. Hanya itu suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Kita nggak usah bahas mukjizatnya. Kemudian Al-Quran diturunkan dalam mutawatir. Mutawatir itu ya, ada sanad ya, sanad yang turun temurun ya. Sanad mutawatir itu secara ya terpercaya ya, dari berbagai macam para sahabat turun temurun sampai ke kita itu. Dari Allah, kemudian melalui malaikat Jibril, Rasulullah, ya, kemudian para sahabat sampailah kepada kita semuanya. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah kalau kita bacanya merupakan ada pahala. Makanya kalau kita mengumpulkan pahala yang banyak adalah tadi baca Al-Quran. Dan Rasulullah pernah bersabda begini, man arada ayyatakala ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin ayatakala ma Allah, berdialog, berkomunikasi, WA-an, chattingan, Facebookan, Instagraman dengan Allah, dengan apa? Falyaqra'il Quran. Ini jadi mungkin teman-teman bisalah menambah ya kualitas maupun kuantitas, intensitas untuk baca Al-Quran ya. Waktu-waktu luang, waktu-waktu nganggur dan sebagainya, banyaklah baca Al-Quran. Terus saja kalau kita ini zaman anak milenial itu nggak bisa lepas dari HP-nya ya. Ya boleh silakan. Tapi kalau mau setiap mau buka WA, Facebook, ya, kemudian Google, YouTube-an dan sebagainya, coba sempatkan 1 menit 2 menit dibuka Al-Quran digitalnya dulu, baca 1 ayat 2 ayat ya sebelum kita buka WA, Facebook dan lainnya. Itu akan insya Allah akan berkah dalam kehidupan. Kenapa? Sebelum kita beraktivitas di luar ya, kita semuanya mengutamakan Allah dulu. Jadi kalau sampai mau ya berani menerima tantangan Pak Saiful, silakan. Misalnya sehari sampai buka WA, mungkin setiap 10 menit atau 15 menit buka WA, buka Facebook. Coba sebelum buka aplikasi itu, buka Al-Quran digital dulu. Baca 1 ayat, 2 ayat. Ini insya Allah nanti kalau sampai program One Day One Juz misalnya sehari sejuz, insya Allah bisa. Nah, manfaatkan waktu-waktu luang untuk apa? Untuk berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Itulah namanya di sana nanti ada pencerahan spiritual dalam kepada Allah. Jadi sebelum aktivitas apa saja, ya minimal baca basmalah. Semua aktivitas diawali dengan basmalah. Syukur-syukur kalau mau baca 1 ayat 2 ayat, syukur-syukur 1 rukuk 2 rukuk atau 1 halaman 2 halaman. Mau kuliah, mau aktivitas apa saja, luar biasa. Itu jadi tabungan investasi untuk akhirat. Kemudian ada lagi yang lain untuk motivasi aja ini ya. Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu ya. Jadi nawiru itu hiasilah rumah. Beri cahayalah rumahmu itu dengan apa? Bisolah wa qiraatil Quran, dengan sholat. Kalau kita yang putra sholatnya wajibnya jamaah. Kapan sholat di rumah? Sholat sunnah. Bisa qobliyah ba'diyah, mungkin yang dekat dengan masjid, qobliyah ba'diyah di rumah.
kemudian duhanya, tahajudnya, witirnya, itu semuanya di rumah. Biar apa? Biar rumahnya itu bercahaya, penuh dengan cahaya, penuh dengan nur, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Qiraatil Quran. Di sekolah, dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran itu akan menjadikan rumah itu menjadi barokah. Kan ada ya kalau kita masuk rumah seseorang itu kelihatannya rumahnya itu sungil gitu ya. Rumahnya kelihatan kok gelap gitu. Kenapa? Barangkali rumah itu ya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Setiap maghrib, setiap mau selesai sisa barangkali bapak ibunya baca Quran, kemudian anak-anaknya semua baca Quran. Waduh, akan meriah rumah itu, subhanallah. Inilah berlomba-lomba fastabil khairat. Tapi saya sampaikan tadi ya, untuk baca itu kalau ingin bagus ya ada ilmunya ya. Ini ada harus menguasai apa? Makharijul huruf. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf dalam melafadzkan huruf-huruf Al-Qur'an. Ini di sini sudah ada ya. Ada yang tenggorokan nih ya. Ya. Ada kha, ada gha, ada ha, ada ha, ada a, ada alif atau hamzah ya. Hamzah. Kemudian ada ha. Itu semuanya adalah pangkal tenggorokan. Tenggorokan ya. Dan ada yang ujung di sini, ada qaf, ada kaf, ada aja. Semakin keluar ya. Jadi kita harus menguasai ini ya, harus menguasai makhraj di mana ini keluarnya huruf kita. Kadang-kadang itu teman-teman yang antara membedakan antara a dengan alif itu beda. Samakan aja kadang-kadang. Suratul ladzina an'amta alaihim, kadang-kadang nah an'amta alaihim di makhrajnya kurang. Kalau a ya a, kalau a ya a. Rabbil alamin. Nah, itu kalau nggak tahu makhrajnya artinya nanti bisa salah. Bisa merubah arti. Ini mungkin kalian sudah pernah belajar lah, tidak panjang-panjang ya makhrajul huruf ya. Ini sudah ada wilayahnya masing-masing ya. Ada ujung lidah ya. Ada ujung lidah bertemu dengan gusi, ini yang atas, ada yang bawah ya kan. Ada yang tengah-tengah. Ini semuanya perlu guru ya, nggak bisa otodidak, nggak bisa. Jadi belajar Al-Quran itu perlu guru. Kadang-kadang menurut kita sudah betul, tapi menurut orang yang ngerti ilmunya salah. Kadang-kadang banyak ini di kampung itu orang-orang yang pede dengan bacaan Qurannya ya, pemimpin acara-acara, tapi ya itu bacaannya masih banyak yang salah. Kalau orang ngerti ilmu tajwid, ilmu makhraj, wah ini salah ini bacaannya, tahu bisa menilai. Sekarang ilmu tajwidnya ya, jadi makharijul hurufnya. Tajwid secara bahasa artinya memperindah sesuatu ya. Para istilah tajwid itu adalah ilmu tentang kaidah cara-cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Jadi ada metode ya. Nah, ini yang bikin metode-metode kayak gini ya para ulama ya. Zaman Rasulullah belum ada ilmu tajwid, belum ada. Ilmu tajwid mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah, bagus atau membaguskan, memperindah. Nanti saya sampaikan ya. Ada hadis adalah Zainul Quran bi aswatikum. Jadi baguskanlah bacaan Qur'anmu itu dengan suaramu yang indah. Jadi kita suara memang pemberian Allah semuanya, tapi untuk bacaan Al-Qur'an kalau kita gurukan, kita akan mengetahui, bisa membaguskan bacaan itu. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah dengan suaramu yang indah. Pak Saiful dulu pernah ya di SMP itu akhir kelas 3 kan ada evaluasi ya. Ada baca Quran, ya, ada ceramah, ada nyanyi gitu ya. Itu ketika waktu
waktu itu ada nyanyi-nyanyi lagu-lagu pop, ada lagu-lagu kebangsaan. Gitu. Pada waktu itu Pak Saiful bisa juara 1 ya. Dalam arti lagu-lagu pop juga lagu-lagu nasional gitu. Akhirnya saya berpikir loh, berarti suara saya ini bagus begitu ya. Saya ini mereka-reka ini berarti suara saya bagus. Akhirnya saya perdalami kepingin membaca Al-Qur'an dengan bagus. Setelah tahsin ya, makhrajul huruf belajar sampai berguru tuh Bu Yai sama Yai dari Singosari itu siapa namanya? Basori Alwi ya, itu guru termasuk juri MTQ nasional ya, bahkan internasional. Ya, di briefing itu 1 bulan, jadi para qori'ah yang memang mencapai sudah seleksi bagus 10 besar di briefing sama Yai Basori Alwi, kemudian Yai Fuad, kemudian Yai Zainal ya dari Sidoarjo, banyak pasti dari Sidoarjo barangkali kenal dari kalian. Di briefing di Depak, kemudian di briefing di Sepanjang, masjid itu besar itu. Kemudian ada di Pondok Gedang itu, Porong, pindah-pindah ya, kemudian di Depak. Itu semuanya dalam rangka itu. Jadi akhirnya saya belajar tilawah, akhirnya ya, alhamdulillah sampai juara gitu. Sampai kabupaten belajar. Nah, ini menginspirasi tadi. Jadi dari hadis tadi saya renungkan, oh ternyata akhirnya dipelajari sungguh ya, dengan mengutamakan suaranya tadi bagus, akhirnya alhamdulillah bisa, ternyata bisa. Makanya harus tahu ilmunya tadi, ilmu tajwid, ilmu makhrajul huruf diperdalam, harus pakai guru sampai baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai berkali-kali, sampai 5 kali 10 kali itu pun belum betul di hadapan guru. Jadi baca shin yang betul gimana, shot yang benar gimana, yang benar gimana, ghain yang benar gimana, itu belajar itu aja. Di samping itu ada di Bandani Mas, tadi ada senam apa? Senam lidah. Jadi bisa agar artikulasi makhrajul huruf ini benar-benar keluar. Yang gimana, yang gimana, gimana, shot gimana, shot, shin gimana, itu benar-benar dipelajari. Ada metodenya kan, a, i, u, ba, u, an, ani, a, mu, nil, dan seterusnya itu. Saya lupa sudah. Ada semacam tangga lagunya gitu. U an ani a naminal mu'nil ma'i an ani a. Gitu itu ya. Babi bu babe. Begitu terus itu. Buban bani bab dan seterusnya. Pelajari begitu terus, latihan makhraj, senam makhraj, senam huruf-huruf itu akar-akarnya nanti bisa keluar. Makanya yang pelat-pelat, yang bacanya belum jelas, ya gimana dal, gimana za, gimana dot, gimana po, ya. Itu semuanya keluar, karena dilatih, akhirnya dari senam itu, ya, senam mulut, senam lidah, ya, senam makhraj, itu akhirnya bisa bagus. Nah, itu perlu guru sampai lama. Saya perlu digembleng sampai 1 bulan belajar itu saja, makhrajul huruf. Kemudian baru kalau sudah bagus, baru Mas. Jadi mereka di masjid kan sudah ada ya. Di masjid itu di ITS sudah ada level yang belum bagus, yang mau ya, yang belum bagus ya belajar tajwid. Setelah itu masuk ke level tahfidz. Setelah tahfidz tahsin ya, setelah tajwid, kemudian dandani tadi makhrajul huruf dan sebagainya, kemudian baru masuk ke tahap atau level tahsin oleh Ustadz Maknun itu ya. Setelah itu kalau yang mereka punya untuk tahfidz harus ditaksin dulu, taksin sudah bagus baru masuk program tahfidz kan. Ini kalian nanti yang berminat monggo silakan berhubungan sama panitia begitu ya, yang mau dandani bacaan Al-Qur'annya. Ini kegunaan ilmu tajwid apa? Untuk mempermudah ya, panjang pendeknya, gimana melafatkannya dan sebagainya tadi ya. Tujuannya tajwid memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan. Jadi belajar ilmu tajwid itu tidak untuk gaya-gayaan, belajar makhraj, tahsin tidak untuk ya bangga-banggaan, tapi tadi tujuannya apa? Untuk memperbagus, karena Al-Qur'an itu suci, ya kita berdialog sama Allah, kita menggunakan bahasa-bahasa
kalimat-kalimat Allah yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Hukumnya apa belajar tajwid? Fardu kifayah ya. Hukumnya belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari kita. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an dengan yang bagus, dengan tartil ya, itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi belajar Al-Qur'an dengan bagus itu fardu ain untuk kita. Ada orang Islam ya haruslah belajar ya. Makanya ada teman-teman yang baca Qur'annya masih ya nggak apa-apa. Tapi saya motivasi terus belajar. Jangan berhenti, harus pakai guru. Jangan otodidak, karena masih banyak yang panjang pendeknya itu salah. Matobi'i, seling pendek, yang pendek dibaca matobi'i, bahkan lebih dari matobi'i, ada yang mat wajib, mutasil, ada yang munufasil. Nah, ini gimana? Yang panjang dibaca pendek, yang mat wajib dibaca pendek. Ini masih banyak yang kayak gitu. Berarti ya ini pemahaman teman-teman. Maka ini ada sebuah penelitian yang menghasilkan ya tentang bagaimanakah wawasan keislaman seseorang itu baik apa tidak. Itu minimal ya, dari hasil penelitian itu minimal ya, seseorang itu dikatakan wawasan keislamannya luas, wawasan keislamannya itu sudah mulai dalam, bisa dilihat dari apa? Dari baca Qur'annya. Kalau baca Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, kemudian apalagi banyak menghafal surat-surat pendek, apalagi sudah 5 juz, 10 juz, apalagi 30 juz, itu berarti wawasan keislaman seseorang tadi itu sudah luar biasa. Nah, minimal dari ini, orang Islam itu dikatakan Islamnya bagus, ya Islamnya baik, ya. Minimal bisa dilihat, diukur dari indikator sampai bagaimanakah baca Qur'annya. Makanya untuk penilaian Al-Qur'an itu kenapa sih kok kita pakai baca Qur'an, hafalan surat pendek, dievaluasi untuk. Jadi sekali lagi ini sering saya sampaikan ke teman-teman, dosen agama itu tidak mengajarkan membaca Al-Qur'an, tidak menyuruh kalian menghafal Al-Qur'an. Jadi dosen agama hanya mengevaluasi kemampuan baca Al-Quran kalian. Jadi tidak memerintahkan. Karena ada nih yang salah persepsi bahwa di ITS itu perguruan tinggi ITS masih diajarkan ngaji. Masih diajarkan suruh hafalan surat-surat pendek. Bahkan ada beberapa tahun yang lalu itu sampai ada yang lapor karena bapaknya itu anggota dewan, anaknya bilang sama bapaknya bahwa di ITS masih diajarin ngaji, kebetulan anaknya mungkin nggak bisa ngaji waktu itu ya. Lapor ke rektor waktu itu. Akhirnya Pak Saiful termasuk dipanggil itu sama Pak Rektor bahwa di ITS ternyata masih diajarkan ngaji. Ini pemahaman yang salah ya. Jadi saya sampaikan lagi, di ITS itu tidak mengajari mahasiswa baca Quran atau suruh ngapalkan surat pendek, tapi hanya mengevaluasi. Karena dari situlah kita tahu anak ini paham Islam apa tidak. Anak ini militan apa tidak. Itu bisa dilihat dari Al-Quran. Semakin dalam, semakin bagus baca Qurannya, semakin banyak hafalannya, maka anak ini mempunyai pemahaman yang bagus tentang Islam. Bahkan yang hafal 10 juz ke atas, ya, 5 juz, itu wajib dapat nilai agama. Tapi dengan konsekuensi semuanya ikut lah. Jangan kemudian hafal Al-Quran 30 juz, UTS gak melo, UAS gak melo. Kemudian tugas buat makalah gak ikut ngerjakan. Ya, tetap semuanya akan dinilai sesuai dengan prosedur. Ini hukumnya banyak ya, mungkin ini nggak usah saya terangkan satu persatu lah ya. Jadi hukum bacaan dalam ilmu tajwid ada nun, mati dan tanwin, ya kan? Kemudian ada hukumnya nun, hukum mim mati, ada hukum mim dan tasdid, ada hukum alif lam ma'rifah, ada hukum idgham, ada mat, ada hukum ro ya, ada tebal, ada tipis, ada qalqalah, ada waqaf ya. Berhenti dan ibtidak, sambung, wasol dan ibtidak. Secara garis besar ini ya, ada kalau nun mati ya, nun mati dan tanwin ada idhar halqi ya.
ada idgham bila guna, ada idgham bihuna, ada iklab, ada ikhfa safawi. Dan nanti ada ikhfa yang lain ya. Nah, ini contoh-contohnya hurufnya ini ada ya, di bawah ini sudah diterangkan yang termasuk idghar itu apa saja, yang termasuk bila guna itu apa, yang termasuk bihuna itu apa ya. Ini lamro saja, iklab itu apa, cuma ba saja. Kemudian kena ikhfa itu selain yang ini tadi ya. Ada hukum mim mati ini ya, ada ikhfa tadi ya. Tadi ada ikhfa yang membedakan di atas tadi ya. Ada ikhfa hakiki, kalau ini ikhfa syafawi ya. Mim mati ketemu ba ya. Kemudian idgham mimi ya. Mim ketemu mim ya. Mim mati ketemu mim. Kemudian selain itu namanya idghar syafawi. Ini pada jelas. Ini perlu dicontohkan sekali enggak ya? Kalau misalnya ikhfa safawi misalnya ya, tarmihim paling enggak ya satu ketukan ya. Berhentinya hunahnya itu ya. Tarmihim bihijaratin, mim ketemu mim ya. Alaihim muqsadah. Nanti ada mim ketemu mim ketemu nun ketemu nun atau nun sidah mim sidah ya. Kita bacanya sendiri. Nah, ini ya. Di nun sidah sama mim sidah ini dibaca apa? Gunnah ya. In wa mim innalladzina amanu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini contoh-contohnya sajalah. Alif lam qamariyah, ada alif lam samsiyah ya. Hukumnya apa? Alif lam ma'rifah. Pada alif lam qamariyah ini dibaca jelas ya. Kalau samsiyah dibaca samar ya. Kemudian ada idgham ya, idgham banyak macamnya ya. Ada idgham mutamathilan, ada idgham mutaqarribin, ada idgham mutakanisen ya. Ini banyak ini. Ada yang sama sifatnya dan makhrajnya ya. Lam ketemu lam, zal ketemu zal ya. Ini termasuk sama sifat dan makhrajnya. Ada sifat dan makhrajnya hampir sama ya. Nah, ada makhrajnya sama di situ, daerah makhrajnya sama. Ya, seperti ba sama mim, qaf sama kaf, sa sama zal ini sama daerah makhrajnya. Kemudian sama makhraj beda sifat ya. Jadi mutajanisen. Ini kalau mau didualam ini enggak cukup 1 bulan nih Mas ya. Belajar-belajar kayak gini nih ya. Kemudian ada mat yang ada mat tobi'i, mat far'i ya kan. Atau bi itu 1 alif ya, 2 ketukan gitu. Zalika fihi a'udzu. Ini ada mat wajib mutasil, ada mat wajib mat jaiz munfasil, ada ini contohnya ya. Contoh-contoh ada mat arid disukun. Ya, ini kemudian hukum ro ya. Ro ada dibaca tebal, ada dibaca tipis ya. Yang dibaca tipis namanya tafkhim, yang dibaca tebal ya. Tafkhim, yang dibaca tipis tarqiq. Ada yang di antara dua-duanya.
Itu keterangannya sudah ada ya. Rohim, tipis ya. Rohim, maaf ya. Rohim, rohnya dibaca tebal. Rohim, roh sukun sebelumnya ada harokat. Yarham, yarham. Irji'i, irji'i. Dan yang lainnya. Ini ada yang dibaca tipis ya. Amrih. Yasir, yasir, yasir. Diawali dengan kasroh. Ya, teruskan saja. Kol-kolah. Ini dulu ada kot bujadin ya. Kol-kolah. Jadi kol-kolah itu bukan diwakofkan ya, tapi ada suara memantul setelah membaca huruf itu ya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Contohnya ada nggak ini? Oh, nggak ada. Ya, nanti kalau tanya nanti saya carikan contohnya ya. Wakof, ada wakof tam, wakof sempurna ya. Kalimatnya sudah sempurna, kemudian itu ada tanda wakof tam. Biasanya apa? Mim kalau nggak salah ya. Kemudian ada wakaf, apa istilahnya kok wakaf kaf memadai ya. Kemudian ada wakaf hasan, wakaf baik, kemudian wakaf qobih, wakaf yang buruk atau wakaf yang salah. Ini ya tadi ya wakaf lazim ya, ada wakaf mutlak, wakaf jim, wakaf jaiz tadi yang boleh, kemudian wakaf tanda shot, kemudian ada tanda shot lam ya, kemudian ada tanda kof, ada shot lam. Ini tadi shot lamiyah ya, shot lamiyah yang atas itu. Ini kalau Al-Quran yang 15 baris ya, 15 baris itu sekarang sudah tidak banyak tanda-tanda ya. Jadi kayak tanda shot, kemudian to ini sudah nggak seberapa ada, diganti dengan tanda ini. Ada berikut yang mungkin ya. Ada shot lamiyah itu ya. Kebanyakan sekarang sudah diganti itu. Yang Al-Quran yang 15 baris ya, yang standar internasional ya. Kalau Indonesia kan masih banyak yang pakai yang berapa itu 17 baris ya. Yang lama 18 ya, 18. Yang standar sekarang itu pakai yang 15. Itu wakafnya sudah banyak dikurangi ya. Kayak ini kap ini sudah nggak ada, titik ini masih ada. Kemudian sin ini biasanya di atasnya shot itu ya. Bacanya ada 4 macam itu. Makanya ada ilmu lagi ya, ada ilmu lagi untuk memperbagus lagi itu ada ayat-ayat yang salah ya, yang nggak salah itu ada sekarang ilmu baru namanya ghorib. Jadi termasuk bagian dari ilmu tajwid namanya bacaan ghorib. Jadi bacaan ghorib muskilat. Jadi kita suruh hati-hati apabila menghadapi ya tanda-tanda seperti itu, ada semacam satkah ini ya, ada imalah, ada macam-macam itu. Ada tanda-tanda banyak itu harus mendapatkan apa ya, harus hati-hati di situ karena bacanya memang makanya harus ada tadi diajarkan oleh harus ada gurunya ya. Kalau di Jawa Timur ini banyak metode, ada metode kiroati, ada metode tartil, ada ya kan, banyak itu, ada al-barqi, banyak. Ini tanda-tandanya ini kita harus menguasai juga ya. Terutama yang kita harus berhenti ya, wajib itu kop ini, kop ya.
Ini wajib berhenti. Kalau diteruskan malah salah ya. Kemudian ini to ini sudah nggak berapa ada, sekarang diganti to sin ya, short ini banyak yang diganti dengan apa tadi huruf kecil kop dan kop lam ya. Kop lam gitu. Ada kop lam. Di sini nggak ada ya. Karena kop gandeng lam ya, itu gandeng. Itu kayak tok ini sudah hilang, ini nggak ada. Jim sudah nggak seberapa ada. Shot juga sudah nggak ada. Kemudian ada ini masih shot lam masih ada ya. Jadi yang berhenti tadi mem, kemudian shot lam tadi yang sekarang ya yang tok sini sudah nggak ada, di mana tinggal beberapa. Kemudian kof juga sudah nggak ada ini ya. Itu ada koflam. Jadi koflam itu penggantinya to ini. To penggantinya yaitu ganti koflam yang tanda-tanda baru itu. Ini Pak Saiful belum sempat merevisi tadi. Di yang standar 15 baris ya. Sudah tidak banyak tanda-tanda seperti to. Kalau dulu seperti Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin di situ ada tanda tok yang lama. Yang sekarang ganti dengan kof lam. Iya karena butuh, iya karena stain, di situ juga ada dulu tok, sekarang ganti kof lam. Penyederhanaan ya, tidak terlalu banyak tanda. Kemudian kalau menghadapi huruf seperti tanda wakof, tanda lam, ya, lam dan yang tadi itu short lam ini lebih bagus diteruskan ya, terus. Kalau jim ini dianjurkan berhenti, boleh dilanjut boleh. Tapi dilanjutkan lebih bagus. Sekarang ada Quran yang sudah ada metode bagus. Kalau ada surat panjang, ayat panjang, kita di mana harus berhenti dan di mana harus mulai, itu ada Al-Quran tajwid, waqaf dan ittiba. Dapat kalau sampai nanti, yang terutama yang baru-baru belajar, sampai beli buku itu ya. Al-Quran, bukan buku ya. Al-Quran Razum Usmani, standar Indonesia, ya, buatan apa ini? Ada muskap tadarus. Muskap tadarus. Itu ada Al-Quran tajwid, waqaf dan ittiba. Jadi kalau ayat panjang, kemudian kita berhenti di mana yang benar, kemudian kita mulai lagi di mana. Itu sudah ada petunjuknya. Di bawah ada garisnya gitu ya. Ada garisnya di bawah. Jadi misalnya ada ayat panjang gitu ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Misalnya berhenti di situ. Kemudian dimulai lagi amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu ada. Misalnya lagi wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Itu ada tanda lam. Kita akan berhenti di lam, mestinya kan lebih bagus dilanjutkan. Tapi kita ngulangi lagi dari mana? Di sana ada mulainya la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi ada tandanya. Jadi kalau panjang kita berhenti, dikasih tanda di situ henti, kemudian mulai lagi di mana? Di depannya. Yang ini ayatnya sempurna. Jadi kadang-kadang kita akan mulainya ngawur, pokoknya mulai, kadang-kadang itu merubah arti. Jadi kita mulainya harus sempurna dari mana. Nah, ini ada yang baru-baru belajar Al-Quran bisa beli buku Al-Quran ini ya, Al-Quran tajwid, waqaf dan ittiba. Kalau nggak salah belinya kemarin Pak Saiful beli itu 125 ya. Mungkin beda toko, beda harga ya. Kalau yang Quran biasa itu paling 30.000, 40, 50.000 sudah bisa. Tapi ini karena ada metodenya tadi, itu bisa. Pak Saiful aja masih perlu ini untuk santri-santri ya. Jadi gimana harus mengulangi lagi, gimana harus ulangi lagi. Karena di masjid Pak Saiful itu di samping 1 bulan sekali ada khatmil Quran. Setiap selesai subuh itu ada one day one juz. Jadi kalau tanggal 1 ya juz 1, kalau tanggal 10 ya juz 10. Kalau tanggal 15 juz 15. 1 juz saja tiap pagi.
Dan itu ada pembelajaran. Kita harus belajar tahsin tadi ya, belajar nggak cepet-cepetan tapi belajar sesuai dengan ilmu tajwid makhraj yang benar. Makanya saya belikan lagi biar sempurna, ada Al-Qur'an tajwid waqaf dan ittiba. Ini untuk pembelajaran. Di mana kita berhentinya di sini, di situ nggak boleh, kurang tepat karena menyalahi artinya kurang tepat. Oh, di sini sudah sempurna. Kita ngulanginya lagi, kalau berhenti di sini ngulainya harus gimana? Nah, itu dapat pelajaran kayak gitu. Belajar untuk meminimalisasi kesalahan. Sudah. Terakhir ini ya, kenapa kita perlu belajar tahsin dalam membaca Al-Quran? Ya, vokal yang tidak sempurna biar sempurna. Itu sesuai dengan makhrajnya tadi ya. Hanya tadi Yai, saya sampaikan Yai siapa tadi? Basori Alwi ya. Sudah meninggal beliau, mudah-mudahan ya. Semua diampuni kesalahannya, diterima amalnya gitu. Itu termasuk gurunya Pak Saiful dalam makhraj ya, dalam tajwid, termasuk ilmu apa tadi, gharib ya. Dan masih banyak guru-guru qori yang lain. Di guru itu jangan satu ya. Kalau gurunya qori kalau 10 aja ada ya. Ustadz Abdul Abad, Jafar Sodik, Jafar Rahman, ya Ustadz Zainal, Ustadz Toha yang Gresik itu, mungkin yang rumahnya Gresik masih kenal ya, Ustadz Toha, Ustadz Fuad yang sekarang di Surabaya itu, Ustadz Zainal sudah almarhum, kemudian masih banyak lagi lah itu, sampai lupa Pak Saiful. Ustadz Abdul Abad ini yang namanya agak, yang paling lama Pak Saiful Jafar Sodik dari semua guru tilawah. Khusus makhraj sama tadi Ustaz Basori Alwi tadi ya. Untuk senam ya, untuk senam mulut, senam makhraj itu perlu diajari juga, harus mangap-mangap, memelet-melet gitu Mas. Jadi ya. Jadi ini makanya ini tenggorokan Mas Saiful ini luntur ya. Jadi dulu itu masih muda itu ya Allah. Kemudian latihannya bukan hanya setelah lari-lari, kemudian jalan-jalan, kemudian senam. Ya, kumpul kan ada orang 50 gitu ya. Kabupaten Sidoarjo senam bareng, melet-melet bareng. Ya, melet-melet kemudian teriak-teriak. Setelah itu dites suaranya. Enggak usah, kadang-kadang kan ada yang kepingin bagus di gora. Yai Basori Alwi tidak menganjurkan gora. Lebih bagus alami dari golah, nanti kalau nggak ketepalan bisa rusak malah suaranya. Kalau kepingin suaranya panjang, nampaknya panjang, ya harus ditambah lagi apa itu olahraganya, samping lari, renang, teriak-teriak di dalam sampai belekuduk, wah itu luar biasa. Ya, teriak sekeras-kerasnya itu, akhirnya nanti vokalnya makhrajnya bisa bagus dan suaranya bisa tinggi dan nafas bisa panjang. Ya, renang itu. Kan sampai sekarang Pak Saiful masih renang ya, ini aja Mas apa itu musim COVID ini jarang, tapi setelah COVID sudah saya coba 3 kali ya ke kolam. Jadi kalau anak-anak muda sama Pak Saiful renangan ya nggak mau kalah Pak Saiful. Karena ini tadi ya untuk ya masih sering undangan qiraah, masih paling kalau melatih adzan di masjid, undangan qiraah masih sering juga di samping ceramah. Ini jadi masih walaupun tua masih dijaga suaranya ya. Makan-makan es goreng-gorengan itu dikurangi. Mas, ini saking apanya? Ya saking kepinginnya apa? Bagus vokalnya ya. Biar keluar makhrajnya. Ketika membaca huruf yang disukun suara sering mantul. Ini kadang-kadang kita namanya apa ini ya? Apa Mas namanya Mas? Kalau mantul Mas, ase gitu ya. Pak Saiful. Misalnya gini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi as. Nah, ini suara-suara kayak gini ini salah ya, enggak boleh begitu. Banyak yang masuk gitu, orang-orang awal-awal belajar Quran masih banyak gitu. Ini salah begitu. Kalau kolkolah karuan ya, alam yaj'al itu kolkolah.
Kalau ini bukan kol-kolah tapi dimantulkan. Gitu. Tidak konsisten dalam membaca bacaan mat 2 harokat. Nah ini. Makanya ada lagunya dalam tilawah itu. Kalau mat tobi'i lagunya harus begini. Dipantulkan ya. Fihi ayatum dipantulkan gitu. Jadi ini kantana dua harokat atau BI ya. Ini harus konsisten, kadang-kadang dipanjangkan, dipendekkan. Nah, ini kalau sudah terbiasa baca Al-Qur'an, intensitas Al-Qur'an kadang sering itu ya. Yang bukan matobi malah dipanjangkan. Kemudian tergesa-gesa waktu membaca bacaan guna. Kadang guna mestinya berhenti 2 harokat juga atau ya, 1 alif, tapi ternyata ya tergantung temponya ya. Tempo menentukan ya. Temponya tilawah sama temponya baca tartil beda. Nah, saya contohkan barangkali tempo begitu ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kan tempo-tempo sedang ya. Khalil ya. Lagunya yang biasa di Asmara itu ya. Mahmud Khalil. Nah, kalau untuk yang biasanya yang khataman cepet-cepetan ya beda lagi temponya ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini temponya agak cepat lagi. Kalau tilawah beda lagi. Temponya agak lambat ya kan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini kan temponya beda. Jadi tergesa-gesa itu tergantung ya. Kalau misalnya tempo untuk khataman bareng-bareng banyak orang ya, itu mungkin agak cepat temponya. Kalau mungkin perlu baca tahsin ya sehari 1 juz, banyak orang disimak, kita belajar yang betul, itu harus ya tahsin standar tadi ya. Khalil Mahmud Khalil itu ya standar. Hafiz, jadi ini sering yang tampil di Asmara itu ya. Dan sering apa ya, referensi dari beberapa qori internasional banyak sekarang itu. Ada saya punya apa ya, aplikasi Al-Qur'an itu ini. Kalau menurut Pak Sipur bagus sih. Bisa di-download Quran Base ya. Quran Base Indonesia. Itu ada di situ ada tulisan Madinah, ada tulisan standar Indonesia, ada perkata, ada ya per ayat, ada 8 ya, ada 8 Qur'annya di situ. Tinggal kita pilih yang mana ya. Kemudian setiap kita klik di situ ada banyak qori ya, ada banyak qori. Ini qorinya apa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 qori ya, termasuk Mahmud Khalil Al-Khusairi tadi. Itu yang standarnya biasanya temponya tartil, itu standar.
Saya pikir cukup ya Mas. Barangkali ada yang ditanyakan oleh teman-teman, silakan. Ini materi Quran, yang penting gimana kita bisa intinya bisa bagus dalam baca Al-Quran karena ini taksin ya. Gimana kita harus berupaya karena Al-Quran itu kalamullah, kita membaca juga untuk Allah ya. Di samping itu penilai ibadah, ada adabnya gitu ya. Nah, maka itu ada lahirnya ilmu tajwid, ya, ada ilmu makhrijul huruf yang ini mengarah agar kita ini pada Qurannya bisa tahsin, ya, bisa bagus. Gitu. Tahsin karena kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada Allah termasuk dalam membaca Al-Quran, ya, maka Allah akan berbuat baik kepada kamu. Ditolong oleh Allah, rezekinya dikasih kemudahan dalam kuliahnya, dikasih kemudahan dalam bisnisnya, dikasih kemudahan dalam usahanya. Insya Allah di situ. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada Allah. Salah satu bentuknya baca Al-Quran ini dengan bagus, dengan berirama, ya, dengan suaramu yang bagus, zayyinul Quran bi aswatikum tadi, ya, dengan tartil, ya. Nah, maka Allah akan berbuat baik kepada kamu. Ditolong, dilindungi, diselamatkan, dijaga, ya, dan sebagainya. Ini dalam rangka juga apa? Melakukan dakwah atau misi Islam, lillahi kalimatillah, ya, menegakkan agamanya Allah dengan apa? Menghidup syukurkan atau membumikan Al-Quran, istilahnya Quraisyah, ya. Jadi Al-Quran bukan hanya melangit, tapi nanti setelah baca Al-Quran diimplementasikan dalam kehidupan, ya kita harus jadi orang-orang yang punya kesalehan sosial, bukan hanya ritual ibadah Quran saja, baca Quran tapi gak peduli sama tetangga, gak peduli sama orang tua, gak peduli sama keluarga. Yang baca Quran silakan jadi bentuk ibadah, tapi harus menumbuhkan kesalehan sosial. Itu yang penting. Ya cukup Mas, apa tadi? Moderator Mas Husni ya, Mubarok. Silakan dibuka diskusi, barangkali ada yang tanya. Baik, terima kasih Pak Syaifullah atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini mengenai bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta sesuai dengan tajwid dan makhrijul huruf yang sudah ditentukan oleh para ulama terdahulu, serta bagaimana hukum tajwid melalui mulai dari idhar, idgham sampai hukum mad yang tadi sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya teman-teman sekalian, mungkin kami memberikan kesempatan kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, bisa present terlebih dahulu sebelum bertanya. Atau mungkin ada yang mempunyai kendala dengan jaringan dan mikrofonnya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang sudah tertera. Silahkan. Yang tanya boleh on cam ya. Atau yang tidak ada kendala jaringan bisa on cam. Ini ada yang dari kelasnya Pak Saiful. Coba namanya di rename, dikasih kelas sama kelas underscore nama ya Pak Saiful biar tahu. Yang dari kelas Pak Saiful saya tahu. Oh iya. Baik, ini namanya ada yang bertanya Bapak dari Putra ya, silakan. Proses saja silakan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin perkenalkan, nama saya Putra Salman Basit dari kelompok 37. Saya ingin bertanya Pak, untuk Al-Quran digital dalam membacanya apakah adabnya sama dengan Al-Quran mushaf, seperti seperti berwudu sebelum membaca Al-Quran digital, atau bagaimana Pak adab dalam menggunakan Al-Quran digital? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung ini Mas? Langsung aja. Langsung dijawab saja. Langsung aja biar nanti nggak lupa ya. Siap. Di dalam surat Waqiah itu ada ya, la yamassuhu illal mutahharun. Saya tunjukkan dasarnya dulu ya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran illa kecuali orang-orang yang suci, mutahharun. Mutahharun suci ini ditafsirkan oleh para ulama ya. Nanti ini saya tunjukkan dasarnya ya. Mutahharun suci itu bisa ada banyak macam. Ada suci dari hadas besar, ada suci dari hadas kecil.
Kalau suci dari hadas besar harus mandi, kan? Kalau suci dari hadas kecil harus wudu. Ya. Dan wudu itu perlu ketahui bahwa wudu itu bukan hanya untuk sholat saja. Ya. Bahkan ada sahabat yang namanya Bilal itu, termasuk terdengar terompahnya waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu, kelebihannya apa, tanya Jibril itu. Siapa ini Bilal? Apa kelebihannya? Dia dawamul wudu, selalu punya wudu. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan siapa yang dawamul wudu, ya tidak pernah begitu batal wudu, maka selama punya wudu dihitung sama dengan sholat sepanjang masa. Ini kan luar biasa. Nah, ini tadi ya ada suci dari yang suci dari hadas kecil dan besar ini, maaf, ini biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang Nahdiyin. Orang-orang Nahdiyin itu kalau batal ya, mau baca Quran harus wudu. Jadi wudu karena itu Al-Quran tadi dari yang suci ya, dari awal yang suci, bulan Ramadan suci, malaikat Jibril suci ya kan. Kemudian Rasulullah yang suci diturunkan di Mekah tempat yang suci, bulan Ramadan suci ya kan. Makanya ini orang Islam kalau mau baca Quran dalam keadaan harus suci, minimal sucinya harus punya wudu. Ini biasanya orang Nahdiyin kalau nggak baca Quran nggak wudu itu nggak afdol. Nah, ini kan, ini dalam arti Al-Quran yang ini yang berupa mushaf yang kita baca setiap hari. Kemudian yang kedua, mutahharun diartikan oleh ulama yang kedua, mutahharun diartikan suci dalam arti orang Islam itu semuanya kan suci. Dari kata Islam itu kan diartikan suci kan, dari kata salimun, suci, bersih. Ya. Ini semua orang Islam itu sudah suci, makanya dalam membaca Al-Quran tidak perlu wudhu, nggak apa-apa, walaupun kentut, walaupun nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang Islam itu sudah suci. Ini teman-teman biasanya dari Muhammadiyah, maaf ya, ini diamalkan ini. Jadi baca Quran nggak usah ngenteni wudhu, nggak punya wudhu nggak apa-apa. Ya. Pegang. Kenapa? Karena kita itu sudah Islam. Islam itu artinya suci. Ini ada dua parameter, ada dua pendapat ini, silakan sesuai keyakinan Pak Saiful, nggak maksa. Kemudian untuk yang Al-Quran digital gimana? Nah, kalau Al-Quran digital itu kayak kalau bisa diberlakukan juga seperti Al-Quran. Cuman masalahnya karena itu berupa aplikasi ya, Kalau aplikasi itu sedang dibuka, kita membacanya ya adabnya harus sama. Tapi ketika masih di HP, ya kita nggak punya wudu nggak apa-apa. Ini bagi yang Nahdiyin ya, biasanya harus wudu, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu baca Al-Quran waktu santai, punya wudu lebih utama. Makanya kalau supaya bisa punya wudu terus dan ada kesempatan banyak untuk baca Al-Quran, dan nilainya yang punya wudu dengan yang tidak punya wudu itu beda. Ya, dari segi pahala itu beda. Dari segi substansi lebih menyentuh ke hati beda. Dari segi rasa beda. Kita punya wudu dengan nggak punya wudu dalam baca Al-Quran itu rasanya beda. Ya. Dan barangkali kemukjizatan nilainya juga beda. Ya. Maaf ini Al-Quran itu dibaca orang-orang yang bersih hatinya dengan yang banyak dosanya itu beda loh Pak. Di masjid-masjid sama dengarkan imam yang orangnya biasa-biasa aja, paling apali ya kulhu sampai ad-duha gitu ya, paling tinggi sampai Anas sampai Al-A'la lah paling apali. Dengan orang yang 30 juz beda Mas rasanya. Kenapa? Tingkat kesuciannya beda. Karena setiap kesucian itu membawa karomah masing-masing. Iya, beda. Makanya sampai dengar orang imami dengan orang yang hatinya bersih dengan yang tidak, rasanya beda. Walaupun surat yang dibaca sama, ya. Makanya anak-anak saya anjurkan, tolong kalau baca Al-Quran hafalan, tolonglah jangan hanya baca Al-Quran jangan hanya lesannya saja, tapi dimasukkan ke rasa. Gitu. Karena beda Mas, baca dengan pakai rasa dengan tidak itu beda. Jadi anak-anak yang hafalkan atini wa zaitun aturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfala safilin. Itu kan biasa Mas, enggak ada rasa gitu. Tapi kalau dipakai dengan lagu, tartil, suara yang bagus dan sebagainya, itu lebih menyentuh. Lebih menyentuh. Ya Pak Saiful baca yang tadi dengan enggak pakai rasa, sekarang pakai rasa coba. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Beda kan? Dengan yang tadi teman-teman yang hafalan tadi dengan pakai rasa beda. Nah ini Mas, ya, tadi saya bedakan yang pakai wudhu dengan yang nggak pakai beda. Karena semakin kita suci, semakin kita bersih, apa yang kita keluarkan dari suara kita itu mengandung aura, gitu ya. Bukan aura kasih ya, aura kasih. Ada aura putih gitu loh ya. Nah, makanya orang-orang yang sering basuh air wudhu mukanya dengan yang tidak basuh beda. Anaknya hitam, tapi sering basuh air wudhu kelihatan bercahaya, walaupun hitam bercahaya. Seperti Bilal itu hitam tapi bercahaya. Bukan giginya yang ada aura putih dalam wajahnya. Ini teman-teman yang di Zoom ini kelihatan, seandainya Pak Saiful bisa melihat semuanya ya. Ini antara Mas Husni ya, sama Mas Wildan beda gitu ya. Sama Mas Putra beda. Sama Mas Aunila beda. Nah, itu kelihatan dari sering dibasuh air wudhu apa tidak wajahnya. Sering dipakai sujud menghadap pada Allah apa tidak, itu kelihatan. Maka ada semacam aura. Nah, begitu Mas ya. Jadi yang baca Al-Quran digital seharusnya juga pakai adab yang sama. Gitu ya. Tapi bedanya ya, Pak gimana Pak? Nanti kalau kita ke kamar kecil bawa HP boleh nggak Pak? Ya boleh, ngapain nggak boleh? Yang nggak boleh itu di situ HP-nya kamu buka, kemudian dibuka aplikasinya kemudian dibunyi. Yasinul Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala suratin mustaqim. Kalau di setel ngono ya nggak oleh Mas. Tapi kalau masih tertutup di HP boleh. Nah kalau nggak boleh ke kamar kecil bawa HP, lah orang-orang yang hafal Quran gimana Mas? Hafalannya ditaruh di mana kepalanya? Wah, yang hafal Quran nggak boleh ke WC, nggak boleh beol, gimana Mas? Apa dilepas dulu hafalannya? Ada nih harddisk dilepas kan? Boleh selama apa? Selama di tempat kamar kecil tidak dibunyikan, tidak open your mind gitu ya, tidak dibaca. Itu mudah-mudahan kalau ada yang nambahin silakan, barangkali ada yang beda pendapat boleh kita sharing aja. Itu Mas Putra Salman ya. Iya Pak, materi soal Pak. Oke, masih ada waktunya Mas, silakan. Ini jam berapa toh ini? Masih ada Pak. Masih ada. Silakan. Baik, terima kasih Mas Putra atas pertanyaannya. Mungkin kita buka sesi pertanyaan lagi. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, silahkan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Boleh lewat chat, boleh ya. Oke, siap. Ada Mas Ahmad Aunil. Silakan, Aunil. Silakan. Ini Mas Aunil ini kayaknya ikut Pak Saiful kelasnya ini. Ya, Nil. Nggih, Pak. Ya, silakan. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, cara membaca Al-Quran itu ada 7 atau yang kita sebut dengan qiraah sab'ah. Jadi pertanyaannya, apakah ilmu tajwid ini sifatnya general untuk 7 cara membaca Al-Quran atau setiap imam memiliki tajwidnya sendiri-sendiri? Terima kasih. Ada apa ya istilahnya ya? Apa matanya Mas? 7 bacaan ya. Ada 7 bacaan, ada 7 dialek. Itu yang disepakati oleh para ulama, ada 7 dialek bacaan Al-Quran ya. Yang dikenal dengan apa tuh Mas? Qiraah sab'ah ya. Qiraah sab'ah itu yang disepakati oleh para ulama. Kalau di Indonesia yang kebanyakan yang mutawatir ya, itu pakai Imam Al-Hafiz ya. Ya di Indonesia yang dituliskan oleh apa itu Syekh Khalil Mahfud Khalil Asy'ari ya. Itu yang biasanya disetel, maaf ini,
di Radio Yasmara itu. Coba saya perdengarkan barangkali. Syekh Mahmud Khalil Al-Khusairi ya. Misalnya surat ini aja lah, Waqiah misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا. Ini salah satu qiraah sab'ah yang 7 itu ya. Itu yang mutawatir yang disepakati oleh para ulama-ulama Al-Qur'an. Kita pakai mushaf Utsmani, kemudian bacaannya mengikuti Imam Hafiz ya. Kalau di Indonesia itu tadi yang oleh Imam Khalil ya. Tapi di sini ada, ini di Al-Quran Base ya, itu ada 9 ya. Ada Syekh Abdul Basir, Abdul Matruk, Abdurrahman Al-Hudayfi, Abdurrahman Sudes ya, Hani Arifai, Khalifat At-Tunazi, Muhammad Khalil Al-Khusairi, Ustaz Mishari Rosyid, kemudian Al-Ghanimi ini yang banyak ya. Indonesia paling yang banyak Mishari Rosyid, kemudian Sa'ad Ghanimi, kemudian Syekh Sudes, kemudian Muhammad Khalil Al-Khusairi. Ini semuanya sama, pakai qiraah yang sama, Imam Hafiz ya. Nah, itu yang biasanya yang dialek-dialek yang lain qiraah sab'ah yang 7 itu ada dialek-dialek dari apa ya, dari orang-orang Quraisy dulu ada, kemudian turun ada menurut dialek-dialeknya masing-masing ya. Tapi akhirnya semuanya sudah sepakat pakai yang sahih, pakai yang ini. Itu ya dari Mushaf Utsmani ya, yang dipakai yang ini. Ini semuanya sudah ilmu tajwid, ilmu makhrajul huruf semuanya mengarah ke ya, Imam Hafiz. Nah, yang tadi diimplementasikan kalau di Indonesia yang sering kita dengar adalah Imam Sudes, Al-Ghanimi, kemudian Al-Mishari, kemudian Khalil ya, Khalil Mahmud Khalil Al-Khusairi tadi. Di apa Mas? Di istilahnya apa? Disosialisasikan, diimplementasikan baca Quran yang benar. Tapi di sini ada 9 syekh imam-imam tadi. Makanya Pak Saiful kalau ada bacaan yang salah begitu ya, ini bacanya gimana? Itu saya kutip dari 9 syekh itu bacanya semuanya sama. Misalnya bacaan-bacaan yang tadi ya di Ghorib ya, itu ada Ghorib itu bacaan yang sulit, kadang-kadang para qori bacanya gimana? Ini yang benar bacanya gimana ini? Ini yang benar gimana bacanya? Itu ya kita punya panduannya. Dan dari guru kita seperti itu ternyata setelah saya cek dari 9 qori yang ada di sini ya, itu semuanya ternyata sama. Ada juga yang termasuk qiraah sab'ah itu diartikan ini Mas, ada 7 lagu ya, 7 lagu dalam baca Al-Qur'an. Mungkin kalian yang nggak belajar tilawah nggak kenal ya. Ada lagu Bahyati, ada lagu Husaini, ada lagu Hijaz, ada lagu Soba, ada Nahawan, ada Rosta, ada Sika, ada 7. Itu namanya 7 qiraah sab'ah, diartikan 7 lagu di dalam Al-Qur'an. Jadi yang namanya qiraah sab'ah itu tinjauannya beda-beda. Ada yang dari segi dialeknya, ada yang dari segi legunya, ada yang dari segi imam-imamnya. Beda, tapi tadi yang mengerucut masalah tajwid, makhraj, seperti yang saya sampaikan tadi dari Imam Hafiz yang betul ya, yang sahih, yang mutawatir, yang kita ikuti sampai ke Indonesia Mas. Begitu Mas ya, masih ada waktunya? Silakan, masih ada lagi? Baik, terima kasih ya Pak. Bagaimana Mas Aunil, apakah sudah menjawab?
Sampun Pak, terima kasih. Ya. Iya. Nanti Mungkin, kalau kepingin tahu macam-macamnya lagu tadi bisa nanti berguru ke Pak Saiful boleh atau yang lain gitu ya. Atau nanti di googling aja di internet banyak itu ya. Googling aja misalnya lagu-lagu Bayati gimana metodenya. Kayak ada kalau lagu musik itu ada apa namanya Mas? Yang naik turun itu Mas? Not nada ya. Ada tangga nadanya lah gitu ya. Nah, di Al-Quran juga begitu, ada 9 tadi. Ada 7 tadi kok 9. Ada 7 lagu di dalam bacaan Al-Quran. Dan semuanya ulama-ulama mengerti itu. baik, pertanyaan tadi sangat menarik sekali ya, padahal materinya masih sampai tajwid, tajwid dan makhrajul huruf. Iya. Namun pertanyaannya sudah sampai qiraah sab'ah. Gitu. Sudah iya, tadi, melangit ini Mas, nggak apa-apa Mas ini. Amir belum memperkenalkan diri. Dari departemen mana, Mas? Dari Departemen Teknik Geomatika. Oke, kira informatika. Mungkin yang Mas Putra tadi dari jurusan apa tadi? Departemen? Oh, saya dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Oh, metalurgi. Oke. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 tepat, maka mungkin bisa diakhiri dulu sesi pada malam hari ini. Semoga kajian pada malam hari ini memberikan berkah kepada kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bapak Saifullah. Untuk penutup, kami mohon Bapak Saifullah untuk memimpin doa. Ya, kita doa pakai lagu Al-Quran saja ya. Barangkali kalian semuanya hafal lah gitu. Ini di doa Al-Quran, khotaman Quran biasanya ditaruh di paling awal. Dan itu kita lakukan, kita pakai doa itu saja ya. Hafalkan lagunya. Ini. Allahumma arhamna bil Quran. Coba bareng kita, ayo. Speakernya bisa dihidupkan semuanya. Ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma Ila wa'arifna Aina Warsatina mudah-mudahan diberkahi Allah, diridhai Allah, sehingga bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat. Allahumma amin. Ya, dari Pak Saiful ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada yang salah dari Pak Saiful, mohon maaf yang sebenarnya. Ya, dari Pak Saiful, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada semuanya terima kasih yang sudah menyempatkan untuk hadir dan mengingatkan kembali untuk penugasan resume bisa dikumpulkan ke mentor-mentor pada kelompoknya masing-masing ya. Karena resume itu juga termasuk penilaian dari absensi. Begitu, saya Husin Mubarok sebagai moderator di sini pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Pak.
Oke, terima kasih ya Jangan lupa teman-teman. resim ya teman-teman. Oke, bisa live. Ini zoomnya juga mau saya Terima tutup. kasih Mas. Terima kasih Mas. Jangan lupa resume